Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang senantiasa Ia berikan kepada kita sampai saat ini, yang dimana dengan nikmat-nikmatnya tersebut Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap hari yang kita melalui hari-hari tersebut diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang diridhoinya. Ananda yang berbahagia, alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pada pelajaran akidah akhlak. Insyaallah kita akan memasuki bab yang keempat pada halaman 95 dengan judul adab pertemanan. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari bersosialisasi antara kita atau antara manusia, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Bagaimana cara kita berteman sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam telah mengajarkan kepada kita tentang adab-adab pertemanan yang dengannya ketika kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pertemanan itu menjadi berkah, menjadi pahala, mengantarkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ananda semuanya, perlu kita ketahui bahwasanya teman adalah memiliki peran penting dalam merubah sikap karakter kita. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa berhati-hati dalam memilih pertemanan. Ketika kita memiliki teman yang baik, maka teman itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan. Namun ketika kita memilih teman yang buruk, maka teman tersebut akan mengantarkan kita kepada keburukan. Oleh karenanya, hendaklah kita seorang penuntut ilmu, seorang muslim yang baik, hendaklah memiliki teman yang baik pula. Taib. Alhamdulillah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas poin-poin bagaimana cara kita memiliki sahabat atau teman. Pertama, memilih teman yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan temannya, maka setiap orang harus memperhatikan dengan siapa dia berteman. Hadis tersebut menegaskan
bahwa seseorang menyesuaikan diri dengan kebiasaan, tata cara, tingkah laku dan sifat temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia akan berteman. Kalau orang itu baik, maka hendaklah dia berusaha untuk menjadikan ia teman. Namun kalau dia buruk, maka hendaklah dia segar untuk menjauh. Namun harus kita ingat, bukan berarti ketika kita melihat seseorang itu melakukan keburukan, kita langsung lari tidak mau menasihatinya. Namun yang benar adalah ketika kita melihat seseorang melakukan keburukan, maka hendaklah kita mengarahkannya kepada kebaikan, kita menasihatinya. Namun bila mana itu sudah kita lakukan, namun tidak mau berubah, bahkan kita khawatir kita yang menjadi temannya dan menjadi orang buruk, maka hendaklah kita menjauhinya. Baik. Yang kedua, ketika kita sudah berteman dengan orang yang baik tersebut, maka poin yang kedua adalah hendaklah kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besar kedudukan dalam persahabatan atau pertemanan adalah menjadikan kecintaan kepada temannya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya, bukan karena ketampanannya, bukan. Kita mencintainya karena pertama dia orang soleh, dia orang baik. Kemudian kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Karena ini aku akan tempatkan mereka dalam naunganku. Pada hari tiada naungan selain naunganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan dalam sebuah kisah, ada seseorang laki-laki mengunjungi saudara, yaitu saudaranya ke daerah lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat ke jalan yang akan dilalui orang itu. Ketika mereka bertemu, malaikat itu bertanya, "Kemana engkau pergi?" Laki-laki itu menjawab, "Aku hendak menemui saudaraku di kampung lain." Malaikat itu kemudian bertanya lagi, "Apakah engkau melakukannya karena ingin mendapatkan harta duniawi dari saudaramu itu?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi karena aku mencintainya karena Allah." Maka malaikat itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah malaikat utusan Allah. Aku diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karenanya." Nah, inilah hal yang penting ya, hendaklah kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menampakkan muka ceria, berlaku lemah lembut dan bersikap penuh cinta terhadap teman. Menampakkan muka ceria merupakan adab dalam berteman, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau meremehkan suatu kebajikan sedikit pun, walaupun hanya dengan menampakkan wajah ceria kepada saudaramu. Termasuk dalam hal ini saling memberi hadiah dan berjabat tangan ketika bertemu. Sebab kedua hal tersebut sangat membantu dalam melenggangkan kecintaan, menyingkirkan permusuhan dan meredam kedengkian di antara kita. Yang keempat,
saling menasihati, ya. Apabila teman kita salah, maka hendaklah kita menasihati teman kita. Tentu menasihatinya dengan cara yang benar dan cara yang sabar. Yang kelima, saling membantu dan menolong sesama teman. Ini adalah hal yang harus kita lakukan. Apabila kita melihat teman kita kesusahan, maka hendaklah kita bantu. Apabila teman kita terjerumus kepada dosa, maka hendaklah kita nasihati, kita cegah. Inilah pertemanan yang baik. Yang keenam, menampakkan sikap tawadhu, rendah hati di antara mereka dan menjauhkan sikap takabur atau sombong, membanggakan diri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu. Ya, ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, hingga tidak ada orang yang saling membanggakan diri di antara satu dengan lainnya, dan tidak ada lagi yang lain yang bertindak aniaya satu sama lainnya. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Berakhlak mulia artinya seseorang selalu bersikap santun kepada sesama. Misalnya dengan bermuka manis, menahan amarah, tidak mengganggu, atau hal-hal yang tidak terpuji. Ya, artinya senantiasa kita menjaga sikap kita terhadap teman kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang dengannya menyakiti teman kita tersebut. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khiyarukum ahsanukum akhlaqan." Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kedelapan, berlapang dada, sikap mudah memaafkan orang lain dari suatu kekeliruan dan mampu menahan amarah. Yang kesembilan, berbaik sangka terhadap teman dan tidak mencari-cari kesalahan temannya. Ingat, anda semuanya, hendaklah senantiasa kita tidak mencari-cari kesalahan teman kita, karena bila mana hal itu kita lakukan, maka akan menjadikan persahabatan kita, persahabatan teman-teman menjadi retak. Dan ini adalah hal yang sangat tidak dibolehkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ism, wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ini harus kita perhatikan, teman-teman. Artinya mungkin barangkali kita kehilangan sesuatu, tiba-tiba kita langsung menuduh teman kita tanpa harus kita tabayun. Maka ini tidak boleh, karena hal tersebut akan menjadi retak persahabatan tersebut, karena kita tidak tahu siapa yang mengambilnya. Maka hendaklah kita untuk senantiasa bertabayun dan jangan langsung saling menuduh, karena apabila saling menuduh tanpa ada bukti yang jelas, maka akan menjadi persahabatan tersebut rusak. Taib. Yang ke-10, menjauhi sifat hasad, benci dan suka mendiamkan teman, ya. Yang ke-11, tidak memberikan gelar dan julukan yang jelek kepada temannya. Nah, ingat ini teman-teman, jangan sampai kita memberikan teman-teman kita julukan-julukan atau lakop-lakop yang tercela, yang tidak terpuji. Mungkin kita niatnya
bersanda gurau, bercanda. Namun hal itu ingat sebaiknya tidak dilakukan. Karena bila mana kita melakukannya, kita mungkin bercanda dengan memberikan lakop yang jelek. Kemudian lakop tersebut yang jelek itu didengar oleh orang lain. Kemudian didengar lagi oleh orang lain sampai tersebar nama lakop kita yang jelek itu. Maka apa yang terjadi? Maka ini akan menjadikan kita berdosa. Maka harus kita perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanabazu bil alqab," dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Baik. Yang ke-12, mengunjungi teman yang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hakul muslim ala muslim sittun." Qila, "Ma hunna ya Rasulullah?" Qala, "Idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fajibhu, wa idza istansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu." Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Ada yang bertanya, "Apa saja itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Apabila ia memanggilmu, maka penuhilah panggilannya. Apabila ia meminta nasihat, maka nasihatilah ia. Apabila ia bersin, kemudian memuji Allah, yaitu alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah, yaitu fashammithu, yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, dan apabila ia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya." Inilah ananda pertemanan yang sangat baik sekali, ya, yang harus kita pahami dan yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan tersebut Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemanan kita sampai hari kiamat. Taib, mungkin sampai di sini. Apabila ada kata yang kurang jelas, mohon dimaklumi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pembelajaran. Taib ananda, adapun untuk pertanyaannya saya buat di sini aja. Pertama, tawadu lawan dari kata titik. Nanti dijawab ya. Pertama, tawadu lawan dari kata apa ya? Kedua, perumpamaan bagi seorang muslim yang berteman dengan teman yang baik seperti berteman dengan seorang A, penjual buah, B, petani, C, penjual minyak wangi, D, pembuat besi. Ya. Yang ketiga, seseorang itu berada pada kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa ia berteman. Hadis ini diriwayatkan oleh A, Muslim, B, Tirmidzi, C, Bukhari, D, Ibnu Majah. Yang keempat, yang tidak termasuk orang yang berakhlak mulia adalah A, memiliki sifat terpuji, B, dapat menahan gangguan, C, dapat menahan amarah, D, sombong jika berbuat sesuatu. Yang kelima, seorang muslim mencintai temannya karena A, Allah, B, kebalikannya, B, kebaikannya, C, kekayaannya, D, keburukannya. Ini ada 5 soal, silakan dijawab ya.
Tapi mungkin sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.